Napoleon Bonaparte yang saat itu memimpin Prancis mengutus Herman Willem dan Dales untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris dan memperbaiki sistem pemerintahan agar tidak terjadi penyelewengan serta korupsi. Dan Dales sendiri memerintah Jawa pada kurun waktu 1806 sampai 1811. Kedua, dalam bidang ekonomi. Yang pertama, menjual tanah negara kepada perusahaan swasta Cina Hongiko. 2. Menarik hasil perkebunan kopi setinggi tingginya. 3. Kebijakan Verplicate Livranti, rakyat wajib menjual hasil bumi kepada Belanda dengan harga yang telah ditetapkan. Yang terakhir, menerapkan kebijakan kontingentan yaitu berupa pajak hasil bumi. Ada pula beberapa kebijakan yang dilakukan di Dales dalam beberapa bidang. Yang pertama, bidang politik. 1. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 wilayah yang disebut kresidenan dengan pemimpin seorang residen. 2. Mendirikan pengadilan. 3. Bupati di seluruh Jawa dijadikan pegawai Belanda. 4. Menghukum pegawai yang curang, korupsi, dan memperbaiki gaji pegawai. 3. Di bidang perhubungan. Di bidang perhubungan ini membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan sekitar 1000 km dengan menetapkan kerja rodi pada masyarakat Indonesia. Untuk sistem pemerintahan yang Dales membuat rakyat Indonesia sengsara. Tindakan-tindakan yang diambil oleh Dales terbukti menyengsarakan rakyat Indonesia. Maka oleh rakyat Indonesia, Dales disebut dengan sebutan gubernur tangan besi. Kemudian Dales ditarik kembali ke Prancis dengan penggantian Jean Willem Jansen dengan alasan sebagai berikut. Alasannya, 1. Sangka Dales untuk menjual tanah kepada pengusaha swasta Cina mendapat penolakan dari Napoleon Bonaparte. 2. Dales dibutuhkan untuk memimpin pasukan Prancis melakukan serangan ke Rusia. 3. Hubungan buruk antara Dales dengan raja-raja di Jawa yang dikhawatirkan akan memperburuk situasi menjelang serangan dari Inggris. Pada akhirnya, pada bulan Mei 1811, Dales akhirnya dipanggil pulang ke negerinya. Kemudian dia digantikan oleh John William Johnson. Mulai dari sinilah pemerintahan William Johnson dimulai. Pemerintahan William Johnson di Hindia Belanda cukup singkat, yaitu sekitar 6 bulan. Masa pemerintahan ini dimulai pada tanggal 15 Mei 1811 sampai 18 September 1811. Johnson dikenal sebagai politikus berkebangsaan Belanda. Sebelum memerintah di Hindia Belanda, ia pernah menjadi gubernur di Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada tahun 1802 sampai 1806. Pada tahun 1806, Johnson terusir dari Tanjung Harapan. Kemudian daerah Tanjung Harapan diambil alih oleh tentara Inggris. Pada tahun 1810, Johnson diperintahkan pergi ke Jawa untuk menggantikan Dales. Pada tahun 1811, akhirnya dia menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda. Johnson mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Dales. Namun perlu diingat bahwa beberapa daerah Hindia Belanda sudah jatuh pada tangan Inggris. Hingga akhirnya Lord Minto meminta Thomas Stamford Raffles untuk menduduki atau menguasai daerah Jawa. Kemudian pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal di bawah pimpinan Raffles muncul di perairan Batavia, hingga pengalaman pahit Johnson terulang kembali. Secara terpaksa dia terusir dari Jawa oleh tentara Inggris. Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Johnson berusaha menyingkir ke Semarang, bergabung dengan Legion Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun, pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Johnson beserta pasukannya. Johnson kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Johnson secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Dengan menyerahnya Johnson kepada Inggris,
Maka berakhirlah masa pemerintahan Republik Batavia di Hindia Belanda Indonesia. Pemerintahan Jansen di Hindia Belanda Indonesia hanya selama 6 bulan. Seperti Daendels, selama memerintah di Hindia Belanda, Jansen dikatakan gagal membuat kebijakan untuk merebut kembali wilayah Hindia Belanda yang sudah banyak dikuasai Inggris. Hal ini diperkuat dengan pasukan Thomas Stanford Raffles dari Inggris yang juga berupaya menguasai Hindia Belanda dan berhasil berlabuh dengan 60 kapal di perairan Batavia. Ada juga beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Raffles. Yang pertama, dalam bidang sosial. A. Kerja rodi atau kerja paksa dihapuskan. Perbudakan juga dihapus. Akan tetapi, kenyataannya, ia melanggar peraturan yang ia buat, yaitu dengan melakukan kegiatan yang bisa dibilang sama dengan perbudakan. B. Pin bank atau disakiti, yang merupakan hukum yang terbilang kejam, yaitu melawan harimau. Pin bank ini dihapuskan pada zaman Raffles. 2. Bidang hukum. Dibandingkan dengan sistem peradilan yang ada pada zaman Daendels, sistem peradilan milik Raffles lebih baik. Alasannya adalah sistem peradilan Daendels berorientasi kepada ras atau warna kulit, sementara pada Raffles berorientasi pada besar kecilnya masalah atau perbuatan. Ketiga, bidang pemerintahan. A. Membagi Pulau Jawa menjadi 18 kepresidenan, atau sistem kepresidenan ini berlangsung sampai tahun 1964. B. Mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. C. Bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang tadinya peroleh secara turun-temurun. Berakhirnya masa pemerintahan Jansen ditandai dengan kapitulasi Tuntang. Seminggu kapitulasi Tuntang ditandatangani, Gubernur Jenderal Lok telah mengangkat secara wakil gubernur di Jawa dan sekitarnya yang bernama Thomas Stanford Raffles. Dalam pemerintahannya, Raffles berpegang pada 3 prinsip. Yang pertama, segala bentuk kerja rodi wajib dihapus, diganti penamaannya oleh rakyat. Yang kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapus dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. Yang ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa.